Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Pada hari ini kita kembali belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia belajar dari rumah bersama Ibu Bu Rokaya, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mulai, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Pada hari ini, kembali kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, belajar dari rumah. Bersama Ibu Bu Rokaya, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Anak-anak, sebelum kita mendalami materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pelajaran hari ini adalah, ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Ya, benar. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal teks cerita sejarah. Sebelum kita mempelajari teks cerita sejarah, Ibu akan tanya terlebih dahulu, minggu kemarin kalian mempelajari materi apa dengan Bu Desi? Ya, materi teks surat lamaran pekerjaan. Kalian sudah paham bukan? Baik sekali. Supaya lebih semangat lagi, kita gaungkan visi SMK Wahid Hasyim dulu ya. Mari bersama-sama dengan Ibu. Visi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlus sunnah wal jamaah. Semoga harapan dan tujuan kita dalam visi tersebut bisa terkabulkan. Amin. Pada materi kita kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam teks cerita sejarah, baik lisan maupun tulis. Untuk KD keterampilannya, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi teks cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, untuk memahami pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, untuk memahami ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, anak-anakku, sekarang coba kalian amati dua teks berikut ini. Teks yang pertama, kalian baca terlebih dahulu. Kemudian, teks yang kedua, kalian baca. Dari teks 1 dan teks 2, apakah ada perbedaannya? Baik, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian, buku tulis bahasa Indonesia tentunya ya, perbedaan antara teks 1 dan teks 2. Yang kedua, kemudian termasuk ke dalam jenis teks apa teks 1 dan teks 2 tersebut. Foto hasil jawaban kalian, kemudian kirimkan melalui nomor WA Ibu ya. Untuk langkah-langkah pengirimannya ada di bagian akhir PowerPoint ini. Nah, anak-anakku,
Setelah kalian menjawab perbedaan teks di atas, mari kita mulai mengenal teks cerita sejarah. Yang pertama, ada yang tahu apa itu pengertian teks cerita sejarah? Ya, benar. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Ibu ulangi lagi ya. Teks sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Diingat ya, kata kuncinya ya. Yang Ibu tebali, sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi. Yang keempat, memiliki nilai sejarah. Bisa kalian catat terlebih dahulu poin-poin pengertian konsep dari teks cerita sejarah. Ibu tunggu. Baik, itu merupakan pengertian teks cerita sejarah. Apa anak-anak sudah paham? Baik, Ibu lanjutkan ya. Kemudian kita akan mempelajari ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama yaitu kronologis, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga fakta. Yang pertama, kronologis. Apa itu kronologis, anak-anak? Ada yang tahu kronologis itu apa? Ya, benar. Kronologis adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa dalam teks cerita sejarah disajikan sebelum kejadian atau sebelum terjadi peristiwa itu, pada saat peristiwa itu terjadi, kemudian sesudah peristiwa. Jadi ada urutannya sebelum, pada saat, dan sesudah peristiwa itu terjadi. Jadi kronologis memuat sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Ya, itu adalah urutan peristiwa. Namanya urutan peristiwa jadi terdiri dari berbagai peristiwa yang memuat atau disajikan dalam teks cerita sejarah sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Baik, Ibu lanjutkan. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah konjungsi temporal. Ada yang tahu kata konjungsi? Apa itu konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata hubung. Selanjutnya kata temporal. Ada yang tahu apa itu kata temporal? Dari kata tempo. Ya, temporal adalah berhubungan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal adalah kata hubung keterangan waktu. Contohnya ada yang tahu? Ya, saat, ketika, pada, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Ya, baik, Ibu lanjutkan ya. Konjungsi yang ketiga yaitu fakta. Fakta, ada yang tahu fakta itu apa? Ya, fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi. Karena teks cerita sejarah harus benar-benar terjadi, berarti harus memuat fakta. Fakta berarti ada data, memuat data. Dalam teks, kalian bisa melihat data itu terlihat pada 5W plus 1H atau dikenal dengan akronim ADIK-SIMBA. Nah, biar kalian cepat mengingatnya, Ibu singkat ADIK-SIMBA. Apa itu ADIK-SIMBA? Dari kata A-nya, A itu adalah apa, di mana, K-nya adalah kapan, siapa, M-nya mengapa, Ba itu adalah bagaimana. Jadi ADIK-SIMBA adalah apa, di mana, kapan,
siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, adik Simba ini bisa kalian lihat dalam teks cerita sejarah. Bagaimana? Mudah kan cara mengingatnya? Baik, Ibu ulang ya. Ciri-ciri teks cerita sejarah memuat yang pertama, apa? Ya, kronologis. Yang kedua, konjungsi temporal. Yang ketiga, memuat fakta. Ya, 3 hal itu mencakup dari mengacu pada pengertian konsep teks cerita sejarah yang tadi. Apa itu konsep teks cerita sejarah yang tadi? Teks yang memuat urutan peristiwa yang terjadi di mana? Di masa lampau, itu berarti berhubungan dengan konjungsi temporal yang harus benar-benar terjadi, berarti memuat fakta. Ketiga, memiliki nilai sejarah. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Nah, baiklah. Dari hasil pembelajaran ini menambah pengetahuan kalian untuk menjawab perbedaan 2 teks pada teks sebelumnya. Jadi kalian sudah memahami perbedaannya apa dari penjelasan Ibu. Jadi bisa kalian segera jawab dan kalian tuliskan dan segera kirim ke nomor WA Ibu. Apabila kalian masih belum memahami materi pada pertemuan kita kali ini, kalian bisa menghubungi Ibu ke nomor WA Ibu ya. Jangan lupa, tugas hari ini adalah kalian menjawab pertanyaan yang pertama, perbedaan teks cerita sejarah. Jangan lupa, tugas kalian pada hari ini adalah kalian menuliskan di buku tulis kalian perbedaan teks 1 dan teks 2, kemudian termasuk ke dalam jenis teks apa teks 1 dan teks 2 tersebut. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian foto hasil jawaban kalian, kemudian kirimkan melalui nomor WA Ibu ya, yang ada di sini ya, nomor WA Ibu ya. Jadi kalian bisa catat, simpan nomor WA Ibu. Mungkin apabila kalian memiliki pertanyaan ataukah kalian masih belum memahami terkait dengan materi kita kali ini, kalian bisa menghubungi Ibu di nomor WA Ibu. Ibu tunggu tugas kalian pada hari ini, maksimal sampai besok pagi ya. Baik, anak-anakku, demikian pertemuan kita kali ini. Pesan Ibu, tetap belajar di rumah saja, jaga kesehatan, makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Jangan lupa cuci tangan dan ganti baju setelah dari luar. Gunakan masker saat keluar rumah ya. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akan kembali pada pertemuan selanjutnya, belajar dari rumah. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa dengan surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku,
Demikian pertemuan kita kali ini. Tetap belajar di rumah saja, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Jangan lupa cuci tangan dan ganti baju setelah keluar dari rumah. Gunakan masker saat keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akan kembali pada pertemuan selanjutnya, belajar dari rumah. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Berdoa akhir pelajaran dengan membaca surat Al-Asr dimulai. Selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi